Bedah soal IPS topik. Tanpa berlama-lama, langsung kita baca perintahnya. I 표지는 무슨 뜻입니까? I artinya ini, 표지는 표지 artinya tanda, 표지는 nen adalah penanda topik. 무슨 뜻입니까? 무슨 artinya apa? Tesimnika artinya arti. Imnika sendiri diterjemahkan adalah. I 표지는 tanda ini, 무슨 tesimnika artinya adalah apa? Pada gambar terdapat tulisan Wihom, Jangso, dan Gyonggo. Wihom artinya bahaya, Jangso artinya tempat, Gyonggo arti sebenarnya adalah peringatan. Dalam konteks ini bisa kita terjemahkan awas. Wihom, Jangso, Gyonggo, awas, tempat berbahaya. Di antara pilihan 1, 2, 3, dan 4, maka jawaban yang paling benar adalah jawabannya nomor 4. Kita terjemahkan dulu nomor 4, lalu kita cari tahu di mana salahnya nomor 1, 2, dan 3. Nomor 4, igosen, i artinya ini, gosen, good artinya tempat, igosen, en adalah penanda topik. 이곳은 tempat ini 위험한 물질이 있는 곳입니다. 위험한 kata dasarnya 위험하다 artinya berbahaya. Mendapatkan imbuhan tata bahasa nien artinya yang. 위험한 artinya yang berbahaya. 물질이, 물질 artinya barang atau benda. Mulciri, i adalah penanda subjek. Innen dari kata dasar itta artinya ada, tata bahasa yang melekat nen artinya yang. Mulciri innen yang ada bendanya. Gosimnida, good artinya tempat, imnida artinya adalah. Kita terjemahkan dari depan, i gosen tempat ini, lalu mundur paling belakang. Gosimnida adalah tempat, innen yang ada, muljil benda, wihomhan yang berbahaya. Gakai oji masipsio. Gakai artinya mendekat. Oji masipsio kata dasarnya oda artinya datang. Mendapatkan imbuhan tata bahasa ji masipsio artinya jangan. Oji masipsio artinya jangan datang, gakai mendekat. Ini jawaban yang paling mendekati dengan penjelasan pada gambar. Nomor 1, 2, dan 3 hampir tidak ada hubungannya dengan tulisan yang ada pada gambar. Kita buktikan nomor 1, jawabannya salah. Igosen, i artinya ini, good artinya tempat, igosen, en adalah penanda topik. Sihomel bonen jangso imnida. Sihom artinya ujian. Sihomel Buddha, bonen dari kata dasar Buddha yang kita tahu selama ini artinya melihat. Tetapi ketika kata Buddha digabung dengan kata sihom, artinya bukan melihat ujian, tetapi mengikuti ujian. Mendapatkan imbuhan tata bahasa nen punya dua arti. 1,
artinya yang, dua artinya untuk. Kita pakai terjemah yang artinya untuk. Kemudian kata berikutnya 장소 입니다. 장소 artinya tempat, 입니다 artinya adalah. Kita ulangi lagi dari depan menerjemahkannya. 이곳은 tempat ini, kata terakhir 장소입니다 adalah tempat 시험을 보는 untuk mengikuti ujian. Ini bukan tempat ujian. Pada gambar terdapat peringatan hati-hati berbahaya, bukan untuk mengikuti ujian. Kalimat berikutnya 조용히 artinya dengan tenang. Hi di sini kita terjemahkan dengan. 조용하다 artinya tenang, 조용히 조용히 dengan tenang. 하십시오 kata dasar hada artinya melakukan, do something. Perintah sipsio kita terjemahkan silahkan atau lah. Hasipsio lakukanlah, 조용히 dengan tenang. Apapun kegiatannya lakukan dengan tenang. Tentu nomor 1 salah karena bukan tempat ujian. Nomor 2, 이곳은 tempat ini 바닥이 깊은 곳입니다. 바닥 artinya lantai. 바닥이 i adalah penanda subjek. 깊은 곳입니다 kata dasarnya 깊다 artinya dalam. Mendapatkan imbuhan tata bahasa en artinya yang. 곳입니다, 곳 artinya tempat, 입니다 artinya adalah. Kita terjemahkan dari depan. 이곳은 tempat ini, kata terakhir 곳입니다 adalah tempat, 깊은 yang dalam, 바닥이 lantainya. Mungkin benar kalau tempatnya dalam disuruh hati-hati. Tapi kita lanjutkan. Kalimat ini yang menyebabkan nomor 2 salah. 수영을 하지 마십시오. Kata dasarnya adalah 수영을 하다, artinya berenang. Mendapatkan imbuhan tata bahasa ji ma십시오 artinya jangan. Jangan berenang. Ini bukan tempat untuk larangan berenang, tetapi tempat wihom berbahaya. Lebih mendekati atau lebih logis, jawabannya adalah wihomhan muljir inen gut, tempat yang ada benda bahayanya. Nomor 2 salah. Di mana letak kesalahan nomor 3 sekarang? 이곳은 tempat ini 바닥이 미끄러운 곳입니다. 바닥 artinya lantai. 바닥이 i adalah penanda subjek. 미끄러운 kata dasarnya 미끄럽다 artinya licin. Huruf mati B harus berubah menjadi U. Lalu mendapat tata bahasa nien artinya yang. 미끄러운 artinya yang licin. 곳입니다 adalah tempat. Kita terjemahkan dari depan. 이곳은 tempat ini, kata terakhir 곳입니다 adalah tempat, 미끄러운 yang licin, 바닥이 lantainya. Bisa jadi benar, tetapi kalimat berikutnya ini yang menjadikan salah. 천천히 artinya pelan-pelan. 다니십시오 kata dasar danida, kita terjemahkan pergi. Tata bahasa yang melekat, sipsio artinya silahkan.
Odani sipsio artinya silahkan pergi, 천천히 pelan-pelan. Bukan disuruh pergi pelan-pelan, tetapi ini menunjukkan wihom, sesuatu yang berbahaya. Sedangkan nomor 4 sama-sama ada kata wihomhan muljil, barang berbahaya. Maka nomor 3 salah, mutlak jawabannya nomor 4. Soal berikutnya, 이 표지는 tanda ini 무슨 뜻입니까? 무슨 artinya apa? 뜻입니까? 뜻 artinya arti, 입니까 artinya adalah. 이 표지는 tanda ini 무슨 뜻입니까? Artinya adalah apa? Terdapat tulisan wihom pada gambar, artinya berbahaya. 접근 artinya mendekat, 금지 artinya larangan. 접근 금지 artinya larangan mendekat. Maka di antara pilihan 1, 2, 3, dan 4, jawaban yang benar adalah nomor 4. Kita terjemahkan, yogiye, yogi di sini, e-nya tata bahasa e artinya di. Gakai artinya mendekat. Oji masipsio kata dasar oda artinya datang. Mendapat imbuhan tata bahasa ji masipsio artinya jangan. Kita terjemahkan dari belakang, oji masipsio jangan datang, gagai mendekat, yogie di sini. Di mana letak kesalahan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3? Kita mulai dari nomor 1, igoseso, i artinya ini, good artinya tempat, tata bahasa eso artinya di. Igoseso di tempat ini. Twiji masipsio kata dasarnya twida artinya berlari. Imbuhan tata bahasanya ji masipsio artinya jangan. Kita terjemahkan dari belakang, tiji masipsio jangan berlari, igoseso di tempat ini. Bukan larangan lari, tetapi larangan mendekat. Nomor 1 salah. Nomor 2, imune, i artinya ini, mun artinya pintu. Imune tata bahasa e artinya pada. Pada pintu ini gideji masipsio. Kata dasarnya gideda artinya bersandar. Tata bahasa yang melekat ji masipsio artinya jangan. Kita terjemahkan dari belakang, gideji masipsio jangan bersandar, imune pada pintu ini. Tentu yang dimaksud bersandar menggunakan badan. Sebab jika kita bersandar dengan tangan, bahasa Koreanya adalah sondeda. Nomor 2, bukan larangan untuk bersandar, tetapi larangan jobgen mendekat. Nomor 3, igosel, i artinya ini, got artinya benda. Igosel, el adalah penanda objek. Gajyo gaji masipsio, kata dasarnya gajyo gada artinya membawa pergi. Tata bahasa yang melekat jimasipsio artinya jangan. Kita terjemahkan dari belakang, gajyo gaji masipsio jangan membawa pergi igosel benda ini.
bukan dilarang membawa pergi, tapi dilarang mendekat. Mutlak jawabannya nomor 4. Kita ulangi lagi dari belakang. Oji masipsio, jangan datang. Gagai, mendekat. Yogie, di sini. Nomor berikutnya, perintahnya dam pyoji를, dam artinya berikut, pyoji를, pyoji artinya tanda, pyoji를, rel adalah penanda objek. Matke kata dasarnya mata artinya benar. Mendapatkan imbuhan tata bahasa G artinya dengan. Matke artinya dengan benar. Solmyonghan gosel, kata dasar solmyonghada artinya menjelaskan. Tata bahasa yang melekat nien gosel artinya hal yang. Solmyonghan gosel artinya hal yang menjelaskan. Gure sipsio, kata dasar gureda artinya memilih. Tata bahasanya sipsio artinya silahkan. Kita terjemahkan dari belakang. Gure sipsio, pilihlah. Solmyonghan gosel, hal yang menjelaskan. Matke, dengan benar. Dam pyoji를, tanda berikut. Dalam gambar terdapat hak sepatu yang masuk pada lubang. Maka jawaban yang benar antara 1, 2, 3, dan 4 adalah nomor 1. Kita terjemahkan nomor 1. Temse, temse artinya lubang, atau gambar seperti ini disebut temse, ya. Temse, tata bahasa E artinya pada. Pada lubang. Gudu gubi, gudu artinya sepatu. Gubi, gub artinya hak. Gubi, I adalah penanda subjek. Kiji anke, kata dasarnya kita artinya terjepit. Mendapatkan imbuhan tata bahasa ji anta artinya tidak, dan ditambah lagi tata bahasa G artinya agar. Ki anke artinya agar tidak terjepit. Jusim hasipsio, kata dasarnya jusim hada artinya berhati-hati. Tata bahasanya sipsio artinya silahkan. Kita terjemahkan. Temse gudu gubi kiji anke jusim hasipsio. Dari belakang, jusim hasipsio, berhati-hatilah. Kiji anke, agar tidak terjepit. Gub, gudu gubi, hak sepatunya. Temse, pada lubang. Nomor 2, di mana letak salahnya? Kiga jagen saramen. Kiga jakta artinya pendek. Mendapatkan imbuhan tata bahasa en artinya yang. Saramen, saram artinya orang. Saramen, en adalah penanda topik. Kiga jagen saramen, orang yang pendek. Nopen gudu를 자gyung hasipsio. Nopen, kata dasarnya nopta, artinya tinggi. Mendapatkan imbuhan tata bahasa en artinya yang. Nopen, yang tinggi.
Gudurel, gudu artinya sepatu, rel adalah penanda objek. Cakyung hasipsio, kata dasarnya cakyung hada, artinya memakai, menggunakan. Tata bahasa sipsio artinya silahkan. Kita ulangi. Kiga jagen saramen, stop. Orang yang pendek. Kata terakhir, cakyung hasipsio, silahkan pakai. Nopen gudu, sepatu yang tinggi. Bukan itu, tetapi diminta hati-hati agar hak sepatunya tidak masuk lubang. Nomor 3. I gosen, i artinya ini, good artinya tempat, en adalah penanda topik. Yoja delman, yoja artinya wanita. Del menjadikan jamak. Yojadel artinya para wanita. Mendapatkan imbuhan tata bahasa man artinya hanya. Yojadelman hanya para wanita saja. 들어올 수 있는 장소입니다. Kata dasarnya adalah 들어오다, artinya masuk. Mendapatkan imbuhan tata bahasa real su ita, artinya bisa. Ditambah lagi tata bahasa nen, mempunyai dua arti. Satu, yang. Dua, artinya untuk. Dalam konteks ini kita pakai terjemahan yang. 들어올 수 있는, yang bisa masuk. 장소입니다. 장소 artinya tempat, imnida artinya adalah. Kita terjemahkan dari kata pertama. 이곳은, tempat ini, mundur paling belakang. 장소입니다 adalah tempat. 들어올 수 있는, yang bisa masuk. 여자들만, hanya para wanita saja. Bukan itu, tapi hati-hati dengan haknya agar tidak terperosok. Nomor 4. 이곳에서는, i artinya ini, good artinya tempat, tata bahasa eso artinya di, tata bahasa nen penanda topik. 이곳에서는, di tempat ini, 발이 편한 운동화만, bal artinya kaki. 발이, i adalah penanda subjek. 편한 dari kata dasar 편, hada artinya nyaman. Mendapatkan imbuhan tata bahasa nien artinya yang. 편한 artinya yang nyaman. 운동화만, 운동화 artinya sepatu olahraga. Mendapatkan imbuhan tata bahasa man artinya hanya. 운동화만 hanya sepatu olahraga saja. cakyung hasipsio seperti kata nomor 2, artinya pakailah. Kita ulangi terjemahnya dari depan. 이곳에서는, di tempat ini, mundur paling belakang. cakyung hasipsio, pakailah. 편한 운동화만, hanya sepatu olahraga yang nyaman. bal, kakinya. Maksudnya yang nyaman kakinya, yang nyaman untuk kaki, bukan itu. Mutlak jawabannya nomor 1. Diminta josim hasipsio, berhati-hati. Kiji anke, agar tidak terjepit. Gub hak gudu sepatu. Pada temse, pada lubang. Soal berikutnya,
Dalam 표지판을, dalam artinya berikut, 표지판을, 표지판 artinya papan tanda. 표지판을, adalah penanda objek. Barugi, kata dasarnya bereda, artinya sesuai atau benar. Mendapatkan imbuhan tata bahasa G, artinya dengan. Barege artinya dengan benar. 설명한 것을, kata dasar 설명하다 artinya menjelaskan. Imbuhan tata bahasa nien got artinya hal yang. Ditambah lagi tata bahasa el adalah penanda objek. Gure sipsio, kata dasar gureda artinya memilih. Tata bahasa sipsio artinya silahkan. Kita terjemahkan dari belakang. Gure sipsio, pilihlah. 설명한 것을, hal yang menjelaskan. 바르게, dengan sesuai. 다음 표지판을, papan tanda berikut. Pada gambar terdapat tulisan 전기 공사 작업 중. 전기 artinya listrik, 공사 artinya pembangunan, 작업 artinya kerja, 중 artinya tengah. 전기 공사 작업 중 maknanya sedang mengerjakan pembangunan listrik, bisa jadi memperbaiki listrik. Maka perintahnya adalah duragasio. Kata dasarnya duragada, arti sebenarnya adalah kembali. Mendapatkan imbuhan tata bahasa sio artinya silahkan. Duragasio, silahkan kembali, maknanya silahkan belok. Maka di antara pilihan 1, 2, 3, dan 4, coba tebak, jawabannya adalah nomor benar. Jawabannya nomor 3. Iku seso, I artinya ini, good artinya tempat, tata bahasa eso artinya di. Iku seso, di tempat ini, 전기 공사를 하고 있으니까. 전기 artinya listrik, 공사를 하다 artinya membangun, maknanya bisa memperbaiki. Mendapatkan 2 imbuhan tata bahasa, yaitu guita artinya sedang, dan tata bahasa nika artinya karena. 공사를 하고 있으니까, karena sedang membangun listrik. 오른쪽으로 가십시오. 오른쪽 artinya kanan. Tata bahasa yang melekat, ero artinya ke. Gasipsio, kata dasar gada artinya pergi. Mendapat imbuhan tata bahasa sipsio artinya silahkan. Gasipsio artinya pergilah atau silahkan pergi. Jika kita terjemah dari belakang, gasipsio silahkan pergi, 오른쪽으로 ke kanan, maknanya silahkan belok kanan. 전기 공사를 하고 있으니까, karena sedang membangun listrik, 이곳에서 di tempat ini. Sesuai dengan gambar ada tulisan 전기 공사, membangun listrik. Perintahnya duragasio, silahkan kembali, silahkan pulang. Maknanya ada gambar anak panah ke kanan, maknanya silahkan belok kanan. Di mana letak kesalahan nomor 1, 2, dan 4?
Nomor 1, iku sesa. I ini gut artinya tempat, eso artinya di. Iku sesa di tempat ini, gonmul artinya gedung. Gungsarel hago isenika, sama seperti nomor 3. Gungsarel hago isenika artinya karena sedang membangun. Gonmul gedung, derauji masipsio. Kata dasarnya adalah derauda, artinya masuk. Tata bahasa yang melekat, ji masipsio, artinya jangan. Kita terjemahkan dari belakang, derauji masipsio, jangan masuk. Gungsarel hago isenika, karena sedang membangun. Gonmul gedung, iku sesa di tempat ini. Bukan sedang membangun gedung, tetapi yang sedang dibangun, yang sedang diperbaiki adalah jongi, listriknya. Nomor 1 salah. Nomor 2, Jagob Bugel Ibn Saraman. Jagobuk artinya pakaian kerja. Jagobugel, el adalah penanda objek. Ibn dari kata ibta artinya memakai, khusus untuk pakaian. Ibn, en artinya yang. Saraman, saram artinya orang. Tata bahasa man artinya hanya. Jagobugel Ibn Saraman, hanya orang yang memakai pakaian kerja. Jagobjang anero derogalsu isemnida. Jagobjang artinya tempat kerja. Anero, an artinya dalam. Tata bahasa ero artinya ke. Anero artinya ke dalam. Derogalsu isemnida. Kata dasarnya adalah derogada, artinya masuk. Mendapatkan imbuhan tata bahasa rielsu isemnida, artinya bisa. Kita ulangi lagi cara menerjemahkannya. Jagobugel Ibn Saraman, boleh berhenti dulu, hanya orang yang memakai jagobuk, pakaian kerja saja. Jagobjang anero derogalsu isemnida, dari belakang, bisa masuk anero ke dalam jagobjang tempat kerja. Justru tidak bisa masuk karena ada pembangunan listrik dan disuruh belok kanan seperti pada gambar. Jadi nomor 2 salah. Nomor 4, di mana letak salahnya? Igusen, i artinya ini, gut artinya tempat, en penanda topik. Igusen tempat ini. Jongiga herenen kusini. Jongi artinya listrik. Jongiga, ga adalah penanda subjek. Herenen dari kata dasar hereda artinya mengalir. Tata bahasanen artinya yang. Kusini, gut artinya tempat. Ini merupakan tata bahasa ida dan nikah, disingkat ini. Ida artinya adalah, nikah artinya karena. Jongiga herenen kusini, karena adalah tempat yang mengalir listrik. Bandesi sebaiknya gomu janghwarel cakyung hasipsio. Gomu artinya karet,
Janghwa artinya sepatu. Digabung, gomu janghwa adalah sepatu boot karet. Chakyong hasipsyo. Chakyong hada artinya menggunakan atau memakai. Tata bahasa sipsyo artinya silahkan. Kita ulangi caranya menerjemahkan. Igosen, tempat ini. Jongiga 흐르는 곳이니, stop. Karena adalah tempat 흐르는 yang mengalir, 전기가 listriknya, 반드시 sebaiknya, kata terakhir, 착용하십시오, pakailah, 고무 장화를, sepatu boot karet. Bukan perintah untuk memakai sepatu boot karet, tapi perintahnya adalah belok kanan. Jadi nomor 4 salah. Nomor 3 jawabannya 이곳에서, di tempat ini, 전기 공사를 하고 있으니까, karena sedang membangun listrik, 오른쪽으로 ke kanan, 가십시오, silahkan pergi. Demikian pembahasan soal IPS topik secara sederhana. Semoga bermanfaat. Salam optimis lulus, optimis terbang Korea.